Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzawil ulumi wal karamat wa ba'du. Hadirin sekalian, baik, hari ini kita diundang akikah oleh Syekhul Bait Ustaz Najib, senyumnya lagi pada. Tapi arahnya keren tadi namanya. Ya mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah. Akikah adalah salah satu ajaran. Akikah adalah salah satu syariat Islam sebagai ungkapan mensyukuri nikmat kelahiran anak dan mendoakan keberkahan anak. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada nikmat Tuhanmu, fahaddits, ceritain. Nah ini mau ceritain namanya ini. Atau kalau kita lihat wacana parung pasir, fahaddits di mana paskur, maka syukuri nikmat itu, jangan dikempuri. Status berubah sekarang deh. Abang Najib, Ustaz Najib, sekarang jadi ayah. Selamat jadi ayah buat Ustaz Najib. Buat orang tuanya, Haji Nabila, Al-Ustaz, Kiai Haji Fathur Rahman, sekarang menjadi Muji. Atau bahasa Jawanya Mbah. Mbah Ahmad. Ini permintaan beliau nanti, ya. Tapi cucunya yang panggil, jangan santai. Kalau santai terpanggil Kiai, ya. Cucunya panggil Mbah, atau boleh jadi panggilan nanti, ya. Jadi lakop Mbah Man. Keren ya. Buat adik kelas saya 2 tahun di bawah saya ini, Ustazah Haja Himariti, selamat menjadi nenek. Kalau bahasa Jawa umbati. Kalau orang Arab bilangnya jadi jidah. Sekarang saya udah boleh manggil, Neng, mau mana Neng? Ini kan luar biasa, berubah semua. Ya, tanya enggak, tak tahu dipanggil ayah, tak tahu dipanggil kakek, tiba-tiba dipanggil nenek. Sama saya juga begitu. Dari Cameo Production kan ada 2. Begitu produk pertama, berapa nih masalahnya? Ya, jadi kakek Yusuf, Jid Yusuf, Mbah Yusuf. Karena nanti kan cucu saya dari kami production juga, dari bidang production 1, dan 3 gitu. Alhamdulillah Yusuf, ya kawan saya yang bilang Kiai Haji Fathur Rahman. Jadi kita sekarang kalau ketemu semuanya kakek ngobrol dengan kakek. Duluan mobil gua. Pamut kan? Itu akikah. Nah, hadis sekalian, ini akikah ini penting. Sampai Nabi mengatakan, al-gulamu bertahanun di akikati. Anak itu tergadai
dengan akikah. Kalau kita pernah menggadaikan barang, itu kan harus kita tebus. Mama kita gadaikan barang, gadaikan mobil, berapa juta? 50 juta. Ya pada waktunya, kalau punya uang kita tebus. Berarti itu mobil baik-baik pada kita. Sama, kalau anak sudah diakikahkan, berarti kita sudah membebaskan dia. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita lihat dari kitab Syarh Riyadhul Bani'ah, Tamanul Jami'ah, itu tengahnya kitab Riyadhul Bani'ah, saya baca di halaman 82. Maknanya begini, apa maksudnya anak itu tergadai dengan akikahnya? Wal aslu biha qaulu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang akikah, yaitu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-gulam murtahitu bi aqiqati. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Yudbahu anhu yauma sabihi, maka disembelihkan kambing pada hari ke-7. Wa yufraqu ra'suhu, kemudian rambutnya dicukur. Wa yusakman, kemudian dikasih nama. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Barangkali santri kepada apalah, apalagi ustaz-ustaznya. Tapi yang menarik ini wal makna hadis ini kama dhahaba ila Imam Ahmad wa jama'atun, sebagaimana ya dikomentari oleh Imam Ahmad dan juga kelompok ulama, annahu idza lam yu'aqqa anhu, maknanya kalau anak itu tidak diakikahkan, dimajulkan. Lam yasba iwalidihi, maka kelak yaumul qiyamah, pada kiamat itu anak tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wadi bikatita, bacanya bukan walidai, bukan memberi syafaat, bukan tidak memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, tapi bacanya wadihi. Ya, ini sama Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indonesia yang wafat pada tahun 1897. Dalam kitab ini katakan bikasrida walidihi, jadi jamak tidak kalau salib. Kalau dibaca walidihi fayashmul ajdad, maka mencakup kakeknya, wal jaddad, nenek-neneknya, sawaun kanu min jatil ab awil umbai, dari arah bapak atau dari arah ibu. Ini luar biasa tuh Imam Ahmad dan sekolah ulama. Kalau anak tidak diakikahkan, maka itu anak tidak akan memberikan syafaat pada kiamat untuk orang-orang tuanya. Bukan hanya kedua orang tuanya, termasuk kakek dan neneknya. Alhamdulillah Ustaz Najib hari ini mengakikahkan anaknya. Mudah-mudahan menjadi anak yang salihah. Namanya luar biasa tadi. Saking luar biasa saya nggak sempat nampak gitu. Nah, hadirin sekalian, dan orang tua itu diberi kesempatan mengakikahkan anaknya sampai anak usia balik. Memang diurut 7 hari, kemudian 14 hari, 40 hari, terus sampai balik. Artinya kalau sudah balik, orang tua tidak punya kesempatan lagi untuk mengakikahkan anaknya.
Lalu bagaimana yang sudah balik? Umpamanya dulu ya, zaman dulu. Kan susah dulu mah uang. Boleh jadi orang-orang tua yang sekarang ini belum diakekahkan oleh orang tuanya. Maka kalau kita baca dalam kitab Arya Bubariah, disunahkan mengakekahkan dirinya sendiri. Coba tanya deh, paman di sini udah ada yang sudah balik. Nanti kalau punya uang, akekah sendiri. Ini pernah kejadian di Witara. Begitu marhabanan kan keluar bayi biasa itu, gunting rambut, ya? Gunting rambut dan sebagainya. Ini bayinya nggak keluar kemana? Datanya. Pada tuan rumah, ini akekah siapa? Saya Pak Ustadz. Lah, ngkong-ngkong akekah. Umurnya alhamdulillah sekarang udah hampir 80 tahun. Oh berarti dia nangkep gitu kan, maksudnya apa? Mungkin didengar ada seorang ustadz baca kitab, kalau sudah balik belum diakikahkan maka sunnah mengakikahkan sendiri. Untung gak ngunyang-ngunyang kan gitu kan, marhaban. Jadi kita jitakin aja. Untung kagak digendong, bawa kedua. Oh digendong, bayi bohong seorang. Kalau yang hilang lo ada bayi bohong, tapi nggak apa-apa, itu namanya syariah, nggak usah malu menjalankan syariah, nggak boleh malu. Maka sekarang di Witara banyak, mungkin dengar dari saya atau dari orang lain, banyak kadang-kadang yang ada sedikit hayaya hitun gitu. Apa hayaya juga? Kadang-kadang malah malu kucing. Ya begitu ada acara walimah dibaringin, ya juga melakukan akikah. Katanya buat siapa? Buat saya Pak Ustadz, orang tuanya. Gitu. Gak apa-apa. Gak usah malu. Sebenarnya gak usah malu. Ya itu belum lama terjadi di Witara, namanya Pak Haji Hasan. Keren ya. 80 tahun akikah. Untung babenya pagi gendong. Yang bikin gendong bahaban sudah baik. Kalau bisa minta awinya kita punya merah gitu ya. Nah itu jadi sampai balik. Nah sekarang nih Ustaz Najib ini usianya keberapa hari ini? 7 pas itu kan, luar biasa ini. Hampir 40. Ya, oh kok lewat? Ya masalah waktu kan sampai balik. Ya, kalau itu mah nih di depan bukan balik udah pada gulung gitu. Ustaz Iyo, udah balik udah gulung gimana? Ada siapa lagi Ustaz Muhyi, bukan balik itu udah pada gulung. Ustaz Muhsin, ya udah gulung juga tuh. Ini ada Ustaz Sofi. Itu 2 orang itu dulu jadi bahasa awam. Di kalangan santri ditanya, hei mau kemana? Muhsin. Maksudnya mau kesini gitu. Mau kemana? Muai. Maksudnya mau keluar. Dulu gue tanya udah gitu ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan luaskan kuburnya, amin ya robbal alamin. Mau mati orangnya. Nah, saya sampaikan sebuah hadis. Mungkin ente semua ada hafal itu di mahfuzat. Ya, cuma saya nyari-nyari ada nama Nabi namanya Aidon. Kola Aidon. Harusnya kan kola Nabi kok kola Aidon gitu. Kan kalau ente tanya Pak Aidon Eropa jadi apa? Dulu ente tanya Buya, Yusuf, itu kola Aidon. Itu Aidon jadi apa? Nah, kata gue jadi maksud itu. Ya, aku berkata juga perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai anak awalin kan kiainya jagona Abu Yai. Kola Aidon, Aidon ada apa Aidon? Ya, itu takdirnya. Ya, jadi kalau ini baca mahfuzat, itu ada di Nabi begitu bunyinya. Hakul walad alal walid, hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Hak anak tuh punya hak dan harus dijalankan oleh orang tua. Hakul walad
alal walid, hak anak kepada orang tua. Yang pertama, ayo sinasmahu, namanya cakepin. Nah, jadi kalau kita punya anak, namanya cakepin. Bahkan kalau umpama ada bayi keguguran, biasanya 6 bulan kurang, itu namanya nama dengan nama yang bagus. Kalau di kitab Riyadul Badiah tengahnya tuh namanya Tolha, nama-nama sahabat. Bab, dia kayaknya bayi nggak jadi di mata kita, tapi di mata Allah jadi. Tanpa ada masalah bakal dipanggil ya Tolha. Namain, jangan nggak dinamain. Tuh orang keguguran aja dianjurkan, walaupun nggak wajib, namain anak dengan nama yang baik. Apalagi tadi nama anaknya luar biasa, Najibah Minha Jazila. Gue yang agak hafal. Ya pokoknya bagus lah. Jangan sembarang namain anak. Ini kadang-kadang namain anak sesuai momen. Siapa namanya? Siti Banjaria. Emang kenapa? Itu lahirnya musim banjir. Namanya Banjiria. Kenapa dinamain Banjiria? Ya Pak Ustaz, hampir kanyut dia waktu isi banjir. Ini siapa namanya? Ahmad Panasia. Kok begitu? Ya lahirnya musim panas. Keren. Namanya siapa? Yuliawati. Kenapa? Lahirnya bulan Juli. Ya. Ini Juniawati. Lahirnya yang ribet kalau Oktober. Ya apa? Tekiber namanya. Ya tahu aduh. Gimana mungkin dong? Ya kalau tuh. Yang kedua, kalau kepengen nama pakai bahasa Arab, jualan anak santri banda, Ustadz apalagi. Orang kampung main-main aja pakai bahasa Arab. Tuh kejadian tuh di Pitara RW 15. Saya lagi ceramah, ada ustazah. Saya kan minta pembawa acara tolong sebutin siapa yang harus saya hormati. Tulis itu. Yang antara lain Siti Ana. Begitu saya hormati, ya saya hormati Ustazah Ana. Ya, kalau yang paham ketawa. Saya bilang, ini nama poyokan kali, nama panggilan, namanya mau Ana. Enggak, Pak Ustadz namanya Ana. Enggak, saya nggak menyebut. Emang kenapa? Ana tuh rambut bawah. Masa nama anak Siti Jamur. Ada lagi nih, maaf. Mungkin dia ngambil di kitab Riyadul Badiah dulu. Siapa namanya anak ente? Takut Pak Ustadz. Siapa? Sofrotul Asnan. Enak kan? Kalau lagi-lagi kalau yang paham mau tahu. Ganti. Emang kenapa Pak Ustadz? Itu kan ada di kitab Riyadul Badiah. Iya tapi nggak enak. Sufro artinya kuning, asnan gigi, masa jigon? Ya kan mentang-mentang pakai bahasa Arab. Nggak apa-apa ke barat-baratan. Siapa namanya? Siti Martatilova. Ngerti nggak? Siapa namanya? Muhammad Joni. Dengan lebih Joni daripada Sufrotul Asnan. Apa arti Sufro? Kuning. Apa arti Asnan? Sama dengan ini namanya anak penting, tapi jangan sembarangan, ya. Jadi yang pertama kata Nabi, cakepin nama anak. Nah nanti dia bakal dipanggil di padang mahsyar. Jangan kau orang dulu namain anak. Di mana anak lahir itu namanya. Lahir Pengki namanya Pengki. Ada sampai sekarang namanya Pacul, Pengki. Gak enak betul dipanggil Pengki. Ya Allah, mereka tinggal kayak gitu ada enak turunnya. Ya. Sampai mana tadi? Sampai Pengki. Nah, yang kedua kata Rasulullah,
bagusi akhlaknya, bagusi adabnya. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis lain, "Alimu auladakum, fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zaman itu." Ajarkan anak kalian. Nah, kalimat alimu biasanya butuh pada dua maf'ul. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu. Apanya yang diajarin? Kalau sebuah wacana tidak disebut maf'ulnya, berarti kita bebas mau ngajarin apa. Cuma harus sejalan dengan tuntutan Nabi. Maka boleh kalau gitu pama saya takdirkan alimu auladakum al adaba. Ajarkan anak kamu adab, etika, sopan santun. Apalagi kearifan lokal, tata krama, kan begitu. Iya, adab sama orang tua bagaimana, adab sama guru bagaimana, adab sama yang tuaan bagaimana. Kita ini terus terang aja dari segi etika lebih bagus kita daripada orang Arab. Orang Arab orang Saudi manggil abangnya ya namanya. Satu maaf contoh ya. Mama saya adanya Ustadz Rosid. Saya manggil dia, Rosid mau kemana? Begitu. Itu orang Arab. Adik manggil abang namanya. Mama adik itu manggil nama ente. Kira-kira yang diapain? Ujitak lu. Ajarin adab. Anda ajarkan bagaimana adab kepada guru, terutama sekarang lagi di Gonjang Ganjing. Ya. Dulu tahun saya Ustadz Kantor masih sekolah dulu, ini BP-nya nih, ya bagian penasehat. Pokoknya nggak boleh ada siswa yang rambutnya panjang, mentai, menbetak, mencukur. Ya, gue sebenarnya pengen ngadingin berantem sekarang. Karena pernah jadi korban kok, tapi nggak apa-apa, bagus. Nggak ada yang ngelawan. Zaman tahun 80-an, paham nggak? Orang tuanya nggak lebay, anaknya nggak lebay. Sering banget kah? Kelasan saya diintip pakai penghapusan. Kita ambil dengan sopan, kita balik. Coba sekarang SMA, SMP, alhamdulillah di Aulin nggak ada. Ada murid nakal, di tim ombak penghapus. Kira-kira murid diapain? Gurunya timbuk lagi. Makanya bersyukur ente mondok di Al-Awabin. Paham nggak? Diajarin akhlak pada guru. Ini sekarang nyobain seperti ini. Muridnya lebay, orang tuanya lebay. Kan beberapa kali tibang dijewer, murid dan wali muridnya ngadu ke polisi. Padahal ujung-ujungnya money oriented, ujungnya duit. Mau paham? Makanya tuh kan kita kalau akikah kan ada cara motongnya, ada cara yaminnya. Jadi kalau kita pikir, ya, cara motong dagingnya juga itu kan sebisanya tulangnya jangan dipatahin. Ini kan tapaulan namanya, tahu nggak tapaulan? Kalau bahasa Sampatul Rahman di kampung namanya ngalap berkah, supaya tuh anak kuat. Ya kalau Arab memang gilirnya gede-gede. Nah kalau kita panci cuma satu ayam, boro-boro kambing. Ini kalau orang Arab itu nggak dipatahin. Jadi ruas-ruasnya aja dipotek, kemudian dibikin sop atau dibikin gulai. Ini tapaulan kenapa? Supaya anak tuh kuat, mentalnya kuat, nggak lebay kayak anak sekarang. Cuma dijewer sama gurunya, orang tuanya ngadu ke mana. Kalau saya jadi guru, udah berhentiin, lu didik anak lu sendiri. Betul Pak Ustaz? Ini kalau di sini numpangan nih ya, Musaidin, lu namanya Musaidin, Musaidat. Kalau sekarang apa? Khodibin, Khodimat. Ya, no problem lah. Mau apa kayak namanya ya. Umpama nih, Khodimin, itu kan dia punya perintah dari atasan. Kalau anak nakal sentil, kalau umpama ente disentil sama guru, kemudian tuh guru diaduin ke polisi, Ustaz, anak berhentiin aja. Jangan lebay. Dulu zaman saya, Masya Allah, itu kalau ada anak bandel ngerokok, diapain?
dibeliin rokok lagi, umpamanya rokoknya apa? Samsung sebungkus. Merokok Samsung ketahuan. Dulu pernah ada 3 orang ketahuan merokok itu. Dibeliin masing-masing sebungkus suruh habisin. Udah gitu tiduran bersilang didudukin lagi sama gurunya. Gak ada yang lebay. Orang tuanya terima kasih malah diajarin. Tuh dulu dolowek urusannya tuh. Waktu saya sanawiyah dulu tuh. Jadi tuh santri ditidurin, ditibanin santri, dibanin lagi. Gurunya duduk. Suruh ngerokok, habisin tuh. Orang tuanya nggak ada yang komplain. Makanya adabnya bagus-bagus. Alumni pertama mah. Paham apa paham? Jadi kalau Pak Ustadz nih sekarang nih ada santri dibangkit centil aja, ngadu ke polisi, udah Pak, bawa koper, bawa pulang, didik sendiri. Kalau saya aja pimpinan begitu. Paham nggak? Jangan loh. Itu kenapa kalau akikah itu dagingnya, tulangnya jangan dipatahin supaya anak tuh kuat, gak gampang patah, gampang lebay. Kemudian dagingnya dimanis-manisin, makanya digulai. Ya, benar. Kenapa? Tapa ulang, ngalap reda supaya anak ini akhlaknya manis. Paham nggak? Maksudnya akhlaknya bagus. Kan luar biasa ini. Ya. Gimana akhlak kepada orang tua, gimana akhlak kepada guru, gimana akhlak kepada teman, gimana akhlak kepada yang tua. Nah sekarang yang lagi viral ada kiai besar di Lirboyo. Dibully habis-habisan, wajar. Kalau jutaan santri protes. Emang terus terang aja ya, kalau Jawa emang agak berbeda dengan Betawi. Kalau Jawa itu kan dia adatnya adat kerajaan. Karena di sana ada Singosari dulunya, ada Majapahit, ada Mataram Hindu, Mataram Islam, Pajang, Demak. Itu kerajaan semua. Aku di Jawa ya wajar begitu. Paham nggak? Ketemu guru, ya nunukin badan. Beda dikit sama Betawi. Kalau Betawi bukan budaya kerajaan, budaya jagoan nih mah. Paham nggak? Yang ada jagoan Pitung, jagoan Jigi, Jampang juga Betawi. Siapa lagi? Makanya lihat kalau resepsi pernikahan ada istilah apa? Palang pintu. Nah orang mau nikah dihalangin pakai pedang kan beda sama Betawi. Kalau Betawi emang nggak ada kerajaan dia, makanya wajar. Ini namanya dalam bahasa saya pernah belajar dulu ya filsafat. Itu namanya tadayun namanya. Ada din, ada tadayun, ada agama, ada cara beragama. Kita hargai aja. Makanya ada kaidah tarkul ada adawah. Meninggalkan tradisi konfrontasi. Kalau ada santri di depan kiai di Jawa nggak nunduk, itu dianggap melawan tradisi, konfrontasi. Wajar kalau orang akhirnya kalau bahasa Betawi gedek sama dia. Ya, di Betawi beda lagi. Nah kita hargai aja. Nah begitu, jadi itu keragaman namanya. Ini ajari, bukan cuma akhlak, ajarin sopan santun, kearifan lokal. Sekarang di AOP ya udah lain saya lihat, bagus. Jangan dirubah-rubah lagi. Kalau lihat guru, nggak harus sujud-sujud, nggak usah nungging-nungging, nggak usah. Cukuplah, ya ambil jalan tengah, nunukin badan cukup. Jangan ke orang Jepang melebihi ruku begitu, nah, nggak boleh. Hormat kepada orang tidak boleh melebihi hak Allah. Allah haknya minimal ruku. Makanya orang kalau hormat, maaf ini contohnya begini. Ini nggak boleh begini. Halo Pak Ustadz. Ya. Itu lagi ruku namanya. Cukup begini aja. Gitu. Paham nggak? Kami yang ini, ngomong agak tuh. Oh, ada mana? Aku bilang, di sini kan wajar namanya. Diajarkan akhlak, diajarkan tata krama, diajarkan sopan santun yang wajar. Yang begitu hobi dari dulu. Emang berani alim dulu kalau ketemu gue. Nggak nunduk sama dengan sekarang gitu juga. Nah, ya kali lagi buat Ustaz Najib selamat jadi ayah. Ya, ntar anaknya begitu 6 bulan, ayah. Mantap gak?
Ketemu satu mesin, mama. Ketemu satu teman, mbah. Ngerti ya? Selamat buat Akhi Nafila Sabatul Rahman. Hari statusnya namanya berubah. Tapi itulah sebuah penghormatan namanya. Namanya sopan santun, tata kerama. Ya, jangan ditinggal. Ya, terima kasih udah dengerin walaupun singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan semoga anak yang hari ini berumur 14 hari ya. Nonggoin aja lu yuk. 9 atau 7? 11 hari. 11 hari. Oh gitu. Jadi anak yang solehah. Dan buat Ustaz Najib kemarin waktu datang ke rumah saya, Pak Kiai, Malik, ada pesan nggak doa dari Buya? Ada. Buya pernah manggil saya. Dia kadang-kadang manggilnya sama saya nama langsung Yusuf. Kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang saya malu kalau panggil Ustaz. Sini. Itu punya anak. Udah Buya. Bangun malam. Istahajud. Baca 3 kali. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Sampai sekarang saya nggak pernah tinggal. Itu ada kiai di Jawa Timur, anaknya alim-alim juga, pintar kita semua, soleh semua. Ada yang pintar tapi soleh. Ini zamananya. Kiai resepnya apa? Resep cuma satu. Kalau malam bangun tahajud, doain anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan cuma anak disuruh baca doa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Orang tua harus lebih banyak mendoakan anak ketimbang anak banyak mendoakan orang tuanya. Idealnya begitu. Ya, kita baca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin. Wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila haqqit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.